budaya-budaya atau bisa dikatakan kulturalnya Indonesia itu lebih condong ke konservatif. Ya contohnya jadi permasalahan Rohingya di Indonesia itu bukan hal baru sebenarnya. Nah, banyak ternyata di negara-negara Eropa khususnya itu juga mengalami hal yang sama. Salah satunya itu adalah permasalahan antara imigran dan refugees. Kalau kalian tahu bedanya imigran dan refugees adalah kalau refugees itu adalah korban-korban perang yang pada akhirnya mereka harus terpaksa meninggalkan negaranya karena ya balik lagi mereka adalah korban perang di negaranya tersebut. Sedangkan imigran, mereka datang ke satu negara dan akhirnya mereka mengabdi untuk negara tersebut dan menjadi warga negara tetap di sana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kasus Rohingya ini nggak baru ya di dunia ini. Karena apa? Karena menurut gua Rohingya itu adalah termasuk golongan refugees. Karena ya tanda kutip mereka itu adalah korban perang dari negara yang mereka naungi sebelumnya. Nah, cuman kalau di Indonesia itu kesannya adalah ini adalah sebuah intensitas politik untuk Rohingya bisa datang ke Indonesia. Salah satunya ini adalah momentum di mana Indonesia ini diganggu atau ya mungkin disenggol lah masalah isu kemanusiaan. Karena dengan fanatismenya orang-orang Indonesia untuk membela Palestina itu bisa jadi sebuah alasan untuk proksi luar bisa eh, mengganggu atau menyenggol masalah kemanusiaan yang ada di Indonesia. Nah, contoh, negara-negara Eropa itu udah sering banget kedatangan refugees-refugees yang dari negara khususnya Asia dan juga Timur Tengah. Nah, kalau kita ambil contoh salah satunya negara Denmark. Nah, Denmark ini sekarang lagi mengalami yang namanya krisis orang atau bisa dibilang akamsinya orang-orang Denmark yang ternyata imigrannya itu jauh lebih dominan dibanding orang aslinya tersebut gitu loh. Nah, pada akhirnya negara Denmark itu sekarang ya bisa dikatakan mempunyai sebuah polemik karena kebetulan Denmark itu kan punya pemimpin baru ya. Dan Denmark ini pun terbelah akhirnya menjadi dua, yaitu sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kanan ini bisa dikatakan ya dibela atau diwakili oleh kaum-kaum konservatif. Sedangkan sayap kiri itu diwakili oleh kaum-kaum progresif. Ini. Bedanya progresif dan konservatif, kalau konservatif itu dia istilahnya menentang keras orang-orang yang masuk dari luar ke dalam untuk istilahnya ya bisa dikatakan membebani gitu negara. Contoh yaitu refugees dan imigran-imigran, mereka menolak. Sedangkan kalau progresif, progresif itu bisa dikatakan mereka ingin tahap demi tahap dan berkolaborasi dengan imigran atau para refugees. Namun pada akhirnya Denmark itu sekarang membuat kebijakan untuk membedakan mana imigran dan mana refugees dan mana kaum asli dari Denmark tersebut. Sehingga apa? Sehingga memunculkan polemik baru bahwa ya ini imigran ini bisa jadi menjadi sebuah beban bagi negara. Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ya Indonesia sekarang mendekati eh, seperti Denmark gitu loh. Kenapa? Karena walaupun kesannya Indonesia itu lebih netral ya, nggak dibilang kiri, nggak dibilang kanan. Tapi dengan budaya-budaya atau bisa dikatakan kulturalnya Indonesia itu lebih condong ke konservatif. Ya contohnya sekarang dengan Indonesia selalu bersuara gitu kan masalah Palestina apa dan mereka juga akhirnya membela benar-benar gitu di sosial media. Nah itu kan berarti ada keberpihakan dari orang-orang Indonesia. Namun karena dengan kasus Rohingya ini mereka datang ke Indonesia bisa dikatakan ini refugees. Nah ini bisa condong kaum-kaum konservatif akan lebih kencang dan pada akhirnya mereka akan menyebut
ya Rohingya ini akan membebani kita gitu loh. Salah satunya ya beban negara akan begitu besar gitu. Ya bagaimana sekarang Indonesia mau merangkul refugees ini kalau misalnya ya ternyata APBN kita belum selesai untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di negara kita sendiri gitu. Jadi ya ini sebenarnya bukan hal aneh ketika refugees ini datang ke sebuah negara, namun harus ada penanganan lebih lanjut. Salah satunya kalau kita ambil contoh kembali Denmark, mereka itu mengayomi, ya istilahnya mereka menguruslah bagaimana imigran dan juga refugees itu datang ke negaranya. Namun mereka mempunyai langkah untuk tidak mengusir, tapi lebih ke mengkoordinir bagaimana caranya mereka dikumpulkan di satu tempat, tidak boleh bekerja, anak-anaknya juga tidak boleh bersekolah, ya bisa dikatakan mereka dibiarkan mengambang begitu saja gitu loh, dan mereka akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, kalau misalnya pemerintah ingin mengambil langkah preventif seperti itu, ya itu bisa menjadi sebuah solusi dan juga bisa menjadi sebuah pukulan keras ya buat polisi-polisi luar bahwa kita juga mempunyai sikap gitu loh. Dan menurut gua nggak ada masalah ketika Indonesia pada akhirnya mengambil langkah konservatif atau itu progresif, dan ini sah-sah aja gitu karena kita juga nggak punya kewajiban apapun gitu loh. Nah, jadi menurut gua ini bisa menjadi salah satu yang baik, bisa menjadi jalan tengah juga. Dan kalau bisa ya kalau memang akhirnya kita mengambil langkah konservatif, ya kita harus mau nggak mau mempunyai sebuah hubungan bilateral, baik itu kalau Rohingya kan afiliasinya kalau nggak Myanmar ya Bangladesh gitu. Kita harus mempunyai hubungan bilateral, ya mau nggak mau kita kembalikan mereka kepada negaranya tersebut. Dan ya itu dari gua, semoga kalian bisa paham. Coba komen di kolom komentar, setuju nggak dengan pendapat gua? Nah, kalau bisa ya komennya yang sopan-sopan ya.